Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat siniar, kembali lagi di podcast yang seru yang telah dinantikan ini. Gimana nih kabar sahabat siniar? Semoga tetap sehat di sana ya. Dan semoga juga puasanya tetap lancar dan tetap konsisten sampai akhir bulan puasa nanti. Nah, di kesempatan kali ini saya akan ngobrol-ngobrol nih dengan satu narasumber kita yang tentunya keren dan sangat masya Allah nih, yang bernama Mas Andika. Ya. Halo Mas Andika. Halo Mas. Ya, silakan duduk. Siap Mas. Iya. Gimana nih Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat nih Mas. Gimana nih Mas Fadil gimana? Saya. Alhamdulillah sehat juga nih. Gimana nih Mas Andika, puasanya masih lancar nggak sampai sekarang? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Ada halangan. Bahkan belum mokal nih Mas. Ya, alhamdulillah. Stay. Masih awal-awal nih harusnya masih semangat ya. Semangat banget. Harus semangat. Saya ingin bertanya nih Mas tentang apa sih riwayat organisasi Mas Andika ini? Untuk riwayat organisasi untuk periode 2023 kemarin itu aku ikut di SKI Pabelan Mas. SKI Pabelan? Iya. Oh iya. Berarti Mas Andika ini kuliah di Pabelan ya? Kuliah di Pabelan, betul. Prodi apa Mas? Pendidikan Teknik Mesin, angkatan 22 Mas. Oh, angkatan 22. Iya. Selanjutnya ada organisasi lain nggak? Kalau untuk di semester ini aku join di Janukmi Mas. Join UKMI, itu organisasi apa Mas? Yang itu loh, lembaga dakwah kampus. Lembaga dakwah Yang itu di NH itu Mas. di NH? Iya. Oh, berarti masih lingkup kampus? Betul. Oh iya. Itu tugasnya ngapain Mas? Wah, kalau tugasnya lembaga dakwah ya banyak nih Mas. Oh, iya. Berarti itu beroperasi saat puasa juga? Wah iya Mas, itu kayak renda Mas, termasuk kolaborasi juga Mas. Tuh. Oh iya, berarti Mas Andika ini sangat suka tentang masalah-masalah tentang religius ya? Oh, iya. Masih belajar Mas. Masih belajar ya, saya juga masih belajar Mas. Kita akan membahas tentang beberapa topik nih Mas, terutama tentang bulan Ramadan. Topik yang pertama ini tentang gimana nih konsistensi kita saat bulan Ramadan biar kita itu kuat saat menjalankan puasa. Nah, waktu puasa kan kita kan sering melihat nih teman-teman kita ini waktu puasa itu ke warung buat makan. Itu gimana tanggapan Mas Andika? Kalau itu biasanya ada yang salah dengan motornya sih Mas kadang Mas. Oh iya. Belok. Harusnya kita ke masjid buat ibadah malah belok nih kalau harusnya Mas. Paling kalau misalnya itu berbuat iman Mas. Iman itu dasar bagi sebelum kita berpuasa kan kita perkuat iman dulu. Terus nanti kalau udah perkuat iman, kalau ada teman-teman kita yang kayak gitu, mungkin bisa lebih kita aware. Jadi kayak kita ajak mereka untuk ayo Mas, daripada kayak gitu mendingan kita bubur aja sekalian Mas. Dengan kita bubur kan kita juga nggak terlalu lama kan puasanya. Oh iya benar. Nggak selama yang di sana-sana. Juga waktu berarti membahas-bahas tentang hal-hal puasa gitu ya. Iya. Jadi kita ajak mereka biar lebih terarah gitu, biar nggak jangan masa mokel udah besar loh Mas. Sebelum kita kan imannya nih masih belum kuat ya, ini biar tambah kuat ini gimana Mas imannya Mas? Oh, untuk tambah kuat biasanya sih sebelumnya kita mempersiapkan dengan amal yaumi Mas. Amal yaumi? Amal yaumi itu apa Mas? Amal harian itu Mas. Amal harian? Iya, contohnya ya itu yang puasa Senin Kamis, terus tadarus Al-Quran. Kadang kalau Masnya tahu ada Al-Masrat, tahu Al-Masrat? Al-Masrat itu Mas? Itu semacam kayak zikir pagi, zikir petang gitu. Zikir pagi. Berarti itu di waktu ada waktunya? Ada, ya. Ada waktunya. Ngomong-ngomong nih Mas tentang waktu puasa kan kita kadang kan nggak punya cukup uang ya untuk bisa beli makanan, terutama mahasiswa nih. Nah, bisa ada rekomendasi tempat nggak sih waktu di Solo ini buat bukber, terutama di lingkup kampus dulu nih, tahu nggak? Kalau lingkup kampus bisa ke Enda aja Mas. Enda? Enda, ya. Enda itu
menyediakan hampir 500 porsi ini tiap hari. 500 porsi per hari, banyak juga ya? Iya banyak. Tapi ya itu kita jangan terlalu dekat-dekat dengan maghrib mas. Kalau itu biasanya mesti kehabisan. Oh iya. Berarti mesti dipenuhi oleh mahasiswa. Wah banyak mas itu mas, rebutan bahkan. Jadi kita ini harus rebutan nih sama mahasiswa lain waktu di NH nih. Kalau selain NH itu di Klikum itu apa aja mas? Di tiap fakultas ada mas sebenarnya mas. Tiap fakultas ada? Ada. Contohnya mas? Kalau di yang hari ini di FMIPA mas, itu 160 porsi. 160 porsi. Ya. Terus di fakultas lain juga ada mas. Biasanya ya di teknik itu ada mas. Kalau di teknik kan namanya itu Ramadan aku kurang tahu namanya apa. Cuma serangkaian di bulan Ramadan tapi di situ ada buka bersamanya mas. Jadi bisa teman-teman bisa ngecek aja di IG-nya SKI di teknik itu mas. Kalau untuk lingkup luar kampus itu bukbernya bisa di mana ya mas? Kalau luar kampus tak saranin langsung ke Zayed aja mas. Zayed? Oh masjid yang besar itu? Iya, masjid yang ikonik dengan timur tengah gitu mas. Oh iya. Gede banget tuh mas masjidnya. Sangat. Kalau boleh tahu itu makannya itu sampai berapa ya porsinya ya di Zayed? Kalau Zayed, kalau di hari-hari biasa Senin sampai Kamis itu kisaran 14.000 sih, 7.000 makanan berat, 7.000 takjil mas. 14.000 makanan berat, 7.000 takjil. Iya. Itu mesti habis atau gimana? Habis mas. Habis. Berarti masjid itu dipenuhi oleh orang-orang. Wah, sangat ramai mas kalau di sana mas. Ribuan orang mas. Ngomong-ngomongin tentang bukber nih, sebelum bukber kan biasanya ada kultum ya. Iya. Kultum itu mengajari kita tentang sifat-sifat Nabi dan juga kisah-kisah Nabi. Nah, kalau boleh tahu nih pelajaran-pelajaran apa saja, sifat-sifat apa saja dan sunnah-sunnah apa saja yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada kita di saat bulan Ramadan. Kalau sifat-sifat biasanya yang di highlight di bulan Ramadan adalah kedermawanan kan mas. Di Nabi Muhammad SAW itu. Terutama kalau misal dermawan bisa kita meladainya dengan sedekah. Sedekah misal kita bisa berbagi takjil. Itu adalah lingkup yang paling kecil menurut aku gitu mas. Kalau menurut masnya nih, kalau misalnya kita bersedekah ya di bulan Ramadan, beda nggak sih sama sedekah-sedekah di hari-hari biasa? Beda mas. Karena kalau di Ramadan itu sendiri adalah bulannya umat muslim mas. Jadi benar-benar bulan yang dikhususkan oleh Allah SWT buat kaum muslimin. Jadi ketika kita beramal satu, itu pasti akan dilipat gandakan mas. Beda kan dengan bulan-bulan lain. Kalau nih misal nih untuk para maksiat atau para pendosa nih, misalnya ingin tobat di bulan Ramadan, walaupun dosanya itu setinggi gunung itu gimana mas? Insya Allah selama dia punya rencana untuk taubat dan taubatnya adalah taubat nasuha, insya Allah diampuni. Insya Allah. Tergantung syafaatnya juga. Tergantung bagaimana dia itu udah meniatkan itu untuk aku taubat, oke taubat gitu mas. Jadi bukan taubat sambel. Kalau taubat sambel kan kita hari ini taubat, besok ngelakuin salah lagi. Harusnya jangan gitu loh. Saya boleh cerita dikit ya mas. Ini kan biasanya kan ada orang nih udah niat tobat, cuman ya kadang-kadang kan ada niatan ingin kembali lagi melakukan maksiat. Itu gimana caranya? Ingatkan ke tujuan awal. Kenapa kita taubat gitu mas? Ketika kita udah ngelihat kita mau apa sih taubat? Contoh kan, wah udah banyak nih dosa kita. Harusnya sadar dengan misal kalau umur kita nggak lama misalnya. Soalnya kan umur nggak ada yang tahu mas. Iya. Makanya dengan hal-hal itu udah kembali sadar harusnya sih mas. Gitu. Kalau boleh tahu nih mas tentang kisah-kisah dan sifat-sifat Nabi Muhammad tentang memaafkan orang lain, itu menurut masnya itu pembelajaran apa yang bisa diambil? Untuk memaafkan ya mas, pembelajarannya ya kita jadi gini mas, kalau di Nabi Muhammad SAW itu kan dulu ketika memaafkan orang itu memaafkan tapi juga memberikan sesuatu buat orang itu mas.
berarti udah memaafkan terus memberikan lebih. Mas. Oh, iya. Bahkan sampai di titik ada satu orang mualaf yang gara-gara hal-hal kayak gitu Mas. Jadi hal kecil yang bisa dipandang mungkin remeh, kita memaafkan dan memberikan sesuatu untuk orang, malah langsung jadi mualaf Mas. Oh iya. Kayak waktu kasus yang pengemis buta itu. Nah, betul. Oh iya. Nah, Bang pengemis buta itu kan yang pengemis itu kan waktu awal-awal kan mencaci maki kan. Terus nanti pas Nabi Muhammad wafat itu jadi ke Abu Bakar. Iya. Oh iya. Suatu pelakunya beda. Berbeda Iya. dan langsung menjadi mualaf. Iya, jadi malam. Kalau boleh tahu nih Mas, amalan-amalan apa saja yang biasa dilakukan oleh Nabi Muhammad waktu puasa? Kalau waktu puasa biasanya yang biasa ini iktikaf. Iktikaf apa Mas? Bermalam di masjid itu Mas. Jadi kayak bener-bener menyendiri untuk memperbanyak ibadah. Itu biasanya kan dilakukan di 10 hari terakhir. Tapi biasanya kalau di selain itu biasanya bisa menambah amalan-amalan sunnah lain. Contohnya adalah memperbanyak tadarus. Dan kadang-kadang kan ada yang hashtagnya one day one juice Mas. Ya, ingat ya? Oh iya. One day one juice itu biasanya kan hashtag bulan Ramadan tuh. Itu juga termasuk dari sunnah buat bulan Ramadan. Kalau boleh tahu nih Mas, kan tadarus ya, terus bersedekah. Ada amalan lain nggak selain itu? Banyak Mas sebenarnya Mas. Cuma bagaimana kita ini aja sih. Kalau amalan-amalan lain sebenarnya kalau di lingkup mahasiswa itu kita nggak belajar itu nggak termasuk amalan tuh Mas. Belajar menambah ilmu, bahkan kan ketika kita belajar dengan meniatkan belajar itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, termasuk amalan Mas. Jadi hal-hal kecil itu pun, contoh kerjain tugas Mas, mungkin kan berat ya, wah tugasnya banyak nih, tapi dengan hal kayak gitu bisa menambah amalan juga Mas. Tergantung niat kita untuk gimana gitu. Kalau niat kita menambah ilmu itu bisa jadi pahala ya? Insya Allah bisa Mas. Insya Allah. Dari podcast kali ini kita belajar tentang tips and trick biar tidak mokel saat bulan puasa nih. Kan banyak nih teman-teman kita yang begitu kan. Terus kita juga belajar tentang kisah-kisah teladan Nabi kan. Pembelajaran yang bisa kita ambil ini semoga bisa menjadikan motivasi dan juga pembelajaran di para sobat siniar yang menonton ini. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung episode kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat untuk saya, Mas Andika, dan juga para yang sedang menonton. Oke. Mungkin itu saja dari saya, dan terima kasih sekali Mas Andika telah datang di podcast kali ini. Boleh Mas besok kapan-kapan biar bisa kajian-kajian bareng atau gimana ke depannya. Oh iya, siap Mas. Siap. Terima kasih telah datang di podcast kali ini. Siap. Ya. Selamat datang di kesempatan yang mungkin bisa terjadi lagi. Siap. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.